Hello everyone, my name is Friska Franska Brilliant. I'm from S4C class. I'm in partnership with Eni Sundari and I'm about to continue the presentation. The second material, which is Formula of Absolute Construction. Apa itu Formula of Absolute Construction? Jadi formula adalah rumus. Jadi rumus dari absolute construction ini terdiri dari dua bagian, yaitu subjek dan elemen penghubung. Jadi ada participle, kata sifat, atau frasa preposisional. Contoh formulanya adalah, yang pertama ada subject plus present participle, yaitu menggunakan verb ing. Contohnya, the sun is setting, we decided to head home. Jadi subjeknya ini adalah the sun dan present participle setting membentuk absolute construction. Yang kedua adalah subject plus past participle. Ini menggunakan verb ed. Jadi rumusnya adalah subject plus past participle. Contohnya, the work completed, the team took a break. Jadi dalam subject completed ini terdapat verb ed yang mana sudah berlalu. Lalu the team took a break. The word took here is the verb to of take. Karena ini sudah berlalu, jadi subject plus past participle yaitu menggunakan rumus di mana kejadian ini sudah berlalu dan membentuk absolute construction. Yang ketiga ada subject plus kata sifat. Rumusnya adalah subject plus adjective. Jadi contohnya adalah his mind clear, he tackled the problem. Di sini subjeknya itu adalah his mind dan kata sifat clear membentuk absolute construction. Yang mana frasa ini frasa independen yang memberikan informasi tambahan untuk si kalimat tersebut. Yang keempat ada subject plus frasa preposisional. Rumusnya adalah subject plus prepositional phrase. Contohnya, with the weather fine, we decided to go hiking. Di sini subjeknya adalah the weather dan frasa preposisionalnya with the weather fine membentuk absolute construction. Next, we have differences between absolute construction and other constructions. Jadi perbedaan antara absolute construction dengan konstruksi yang lain adalah the first one is relation to the main clause, berhubungan dengan main clause. Second one is subject usage atau penggunaan subjek. Last one is function and purpose, yaitu fungsi dan tujuan. Jadi yang pertama adalah keterkaitan dengan klausa utama. Absolute construction ini berdiri independen dan tidak terikat secara gramatikal pada klausa utama. Tidak memengaruhi tata bahasa klausa utama meskipun memberikan konteks tambahan. Contohnya, the sun setting, we decided to camp. Jadi the sun setting adalah informasi tambahan yang nggak memengaruhi struktur klausa utama sama sekali. Sedangkan konstruksi lain, yaitu klausa subordinatif, itu terikat pada klausa utama, sering menggunakan konjungsi seperti because, although, atau when. Contohnya, because the sun was setting, we decided to camp. Jadi, because the sun was setting itu tergantung pada klausa utama untuk melengkapi makna. Lalu ada klausa koordinatif, yaitu menghubungkan dua klausa dengan konjungsi koordinatif seperti and, but, atau or. Contohnya, the sun was setting and we decided to camp. Lalu yang kedua adalah subject usage atau penggunaan subjek. Jadi absolute construction ini memiliki subjek sendiri yang berbeda dari subjek dalam klausa utama. Subjek ini independen dan tidak berperan dalam klausa utama. Contohnya, the game over, the fans left the stadium. Jadi subjek the game berada dalam absolute construction, sementara the fans adalah subjek klausa utama. Sedangkan konstruksi lain, yaitu klausa subordinatif, biasanya tidak memiliki subjek independen karena subjek subordinatif seringkali merujuk ke subjek dalam klausa utama. Contohnya, when the game was over, the fans left the stadium. Jadi subjek the game dan the fans saling berhubungan melalui subordinasi. Lalu ada frasa preposisional, yaitu tidak memiliki subjek sama sekali. Contohnya, with the game over, the fans left. Jadi tidak ada kata when
atau subject. Yang ketiga adalah function and purpose atau fungsi dan tujuan. Absolute construction ini berfungsi memberikan informasi tambahan seperti waktu, sebab, atau kondisi tanpa mempengaruhi tata bahasa klausa utama. Contohnya, the weather improving. We decided to go hiking. Di sini memberikan informasi tentang kondisi cuaca yang menjadi alasan mereka hiking. Sedangkan konstruksi lain, yaitu klausa subordinatif, itu menunjukkan hubungan sebab akibat, kondisi atau waktu antara klausa subordinatif dan klausa utama. Contohnya, since the weather was improving, we decided to go hiking. Lalu ada klausa koordinatif, yaitu menghubungkan dua ide yang setara. Contohnya, the weather was improving and we decided to go hiking. Jadi kata and di sini adalah menghubungkan dua ide yang setara. Why do we have to use absolute constructions? The reasons are to make writing more concise and varied, to avoid redundancy by not needing to use a conjunction or a full subordinate clause, and to provide additional context elegantly without breaking the flow of the main sentence. The conclusion. Absolute construction is an independent grammatical structure that adds context to sentences without affecting the main clause. Defined by its own subject and lack of a finite verb, it conveys information concisely and flexibly, commonly used in formal and literary writing. Mastering this structure enhances sentence variety and demonstrates advanced grammatical skills. Jadi, berdasarkan pembahasan dalam PowerPoint ini, absolute construction adalah salah satu bentuk struktur tata bahasa yang unik dan fleksibel, digunakan untuk memberikan informasi tambahan tanpa harus mempengaruhi struktur klausa utama. Konstruksi ini terdiri dari subjek dan elemen pelengkap seperti participle, kata sifat, atau frasa preposisional. Namun, tidak memiliki kata kerja utama. Absolute construction sering digunakan untuk menjelaskan waktu, sebab, kondisi, atau situasi tertentu dalam kalimat. Beberapa karakteristik utama absolute construction seperti kemandiriannya dari klausa utama, fleksibilitas penempatannya dalam kalimat, dan keberadaan subjek yang terpisah. Ini menjadikan konstruksi ini efektif dalam memperkaya variasi kalimat, khususnya dalam penulisan formal, sastra, dan akademik. Sebagai penutup, pemahaman tentang absolute construction dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, baik dalam menulis maupun membaca, karena penggunaannya itu memberikan konteks tambahan yang mana itu sangat ringkas dan efisien, memperkuat gaya penulisan, dan membuat teks lebih dinamis serta menarik. That's all for the presentation. Thank you for watching and have a great day.